Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Bapa firman yang hidup, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengetahuan tentang Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1, ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Jadilah Teladan yang Baik. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam perjalanan hidupnya perlu bertumbuh dengan belajar dari orang-orang lain yang dapat menjadi sumber keteladanan. Rasul Paulus bersyukur atas keberadaan jemaat Kristen di kota Tesalonika. Dalam kehidupan dan pelayanan mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi sesamanya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Demikian kata Rasul Paulus. Dengan kata lain, jemaat Kristen Tesalonika telah meneladan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus dalam kehidupan jemaat mereka. Dalam hal apa mereka meneladan Rasul Paulus? Dalam hal pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih terpadu dengan baik dalam kehidupan orang-orang percaya di Tesalonika. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan,
Proses meneladan yang baik ini menyebabkan mereka dapat menjadi teladan yang baik juga bagi sesamanya, terutama bagi jemaat-jemaat Kristen di wilayah Makedonia dan Akhaya. Keluarga yang diberkati Tuhan, setiap keluarga Kristen diundang untuk mengolah keteladanan iman, pengharapan dan kasih dalam Kristus. Tentu tidak selalu mudah menjadi teladan. Ketika orang tua ingin menjadi teladan dalam kasih, mau tidak mau, orang tua sendiri harus mewujudkan kasih itu. Jika orang tua ingin anak-anaknya dapat meminta maaf jika bersalah, orang tua sendiri juga harus memulai memberi teladan minta maaf ketika bersalah. Jika orang tua tidak ingin anaknya menjadi pembohong, orang tua harus memberi teladan itu kepada anak-anaknya dengan tidak berbohong kepada mereka. Jadi, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih, mari kita memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menguatkan orang lain melalui pengalaman iman kami. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.